Hai Bibi, apa kabar nih? Kelihatannya cerah nih. Semangat ya? Hari ini lagi kegiatan apa nih sih? Oh senam. Oh mamanya ikut senam atau gimana? Oh instruktur senam. Oh bagus lah. Jadi Vivi kan selalu menemani mama nih ya. Kalau Vivi sendiri pekerjaannya sebagai apa nih? Kuliah jurusan apa? Fakultas Ekonomi ya. Nah, ini Vi, akan ada kegiatan nih pada tahun 2017. Ya, ada pilkada. Dan tahu ya? Gubernur yang sekarang namanya siapa? Oke. Nah, Pak Ahok ini kan akan berhadapan dengan calon-calon yang hebat nih. Ada kemungkinan Haji Lulung nih, Wakil Ketua DPRD DKI. Kenal nggak? Oke. Terus kemudian ada pengusaha Sandiaga Uno yang ganteng keren. Menurut kamu gimana tuh? Lebih ganteng Pak Ahok? Oh, gitu ya, oh gitu. Nah kamu kalau ketemu Pak Ahok mau selfie nggak? Boleh deh, boleh. Beneran nih mau nih? Ya gitu ya. Keren ya selfie sama Pak Ahok ya. Nah kemudian juga calonnya yang hebat juga nih. Kalau jadi nih Gerindra bakal mencalonkan Jenderal Safri Samsudin. Katanya sih sama PDIP gitu loh. Nah bagaimana kira-kira menurut Vivi kalau pada pilkada ke depan ini, apakah Pak Ahok bisa nggak menghadapi mereka? Bagaimana? Kenapa? Karena Pak Ahok juga anti korupsi. Dia juga menjalankan pemerintahan dengan baik. Ya, dia menjalankan pemerintahan. Gitu ya. Jadi sekarang banyak melihat perubahan nggak di Jakarta ini? Jadi pada tahun 2017 nih, kan banyak calon yang hebat nih, gak tergoda nih sama yang ganteng gitu. Itu Sandiaga Uno, Jenderal Safri Samsudin ganteng loh. Kamu nggak milih mereka? Ya, saya tetap pilih. Oh gitu, jadi kamu milih siapa nih? Pak Ahok. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar rapat konsolidasi membahas langkah strategi pemenangan dan terkait penolakan oleh sekelompok orang dalam kampanye pasangan Ahok Jarot. Konsolidasi internal partai berlangsung di kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, dan dihadiri sejumlah politikus PDI Perjuangan diantaranya Prasetyo Edi Marsudi dan Charles Honoris, dan pengurus DPD PDIP calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga hadir dalam rapat konsolidasi. Selain untuk memantapkan strategi pemenangan Ahok Jarot, pertemuan ini juga membahas terkait penolakan kampanye yang dialami pasangan Ahok Jarot. Rencananya Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi, akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya Senin besok. Strategi serupa saat ini kan membuat jalan-jalan kan sekarang kan sudah waktunya perang, apalagi di lapangan banyak terjadi penolakan-penolakan yang sebetulnya bukan warga masyarakat di wilayah yang kita datangi oleh paslon kita. Makanya itu juga saya penguatan di sini di internal kan ada untuk masalah saksi apa gitu kan, saksi kan dipegang oleh kita. Demikian headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Headline news berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, koalisi pendukung Basuki Cahayapurnama terus melakukan konsolidasi. Kali ini Ketua Umum PDIP bertemu Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Anda menyaksikan Breaking News iNews TV bersama saya, Kutsia Firdausi. Pemirsa, koalisi pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi setelah Mabes Polri menetapkan akan melanjutkan kasus Ahok hingga pengadilan. Pukul 1 siang ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pertemuan keduanya hanya selang 3 hari setelah Megawati melakukan konsolidasi internal partai dan tetap mengukuhkan dukungan kepada Ahok. Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum pertemuan hari ini, PDI Perjuangan telah melakukan konsolidasi dukungan kepada Ahok, meski Mabes Polri sedang melakukan proses hukum kepada Ahok. Hal sama dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang telah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta. Pertemuan petinggi partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Ahok Jarot terus digalang.
demi mengamankan suara keduanya di pemilihan Gubernur Jakarta 15 Februari mendatang. Biar masuk dulu. Jangan dulu. Dulu, Pak. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pertemuan Megawati dan Setia Novanto, kita bergabung dengan reporter MNC Media Rian Antono yang berada di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, tempat berlangsungnya pertemuan. Rian, siapa saja yang sudah datang di kediaman Megawati dan apa rencananya akan dibahas dalam pertemuan kali ini? Ya baik, Uci dapat kami melaporkan memang tadi tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menyambangi dan juga tiba di kediaman rumah Ketua Umum PDIP, yakni adalah Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Dan tadi ketika tiba, Setia Novanto pun didampingi oleh Sekjen dari Partai Golkar, Idrus, juga Nurul Arifin, yang langsung disambut oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni adalah Hasto Kristianto. Dan kita mengetahui bahwa sebelumnya Hasto menyebut pertemuan kali ini akan membahas 3 poin. Poin yang pertama adalah membahas mengenai dinamika politik nasional. Yang kedua juga akan membahas mengenai konsolidasi politik, yang membahas mengenai upaya memberikan dukungan terhadap pemerintah Jokowi JK pasca aksi damai 4 November 2016. Dan pada poin ketiga ini adalah suatu hal yang menarik, Uci, pasalnya memang kita mengetahui bahwa Golkar dan juga PDIP merupakan partai pendukung atau pengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada kontestasi Pilkada DKI 2017. Dan poin ketiga ini nantinya mereka berdua atau tepatnya dua partai ini akan membahas mengenai strategi pemenangan terhadap Ahok dalam Pilkada DKI, kendati memang kita mengetahui saat ini merupakan pasca ditetapkan Ahok sebagai tersangka terkait dugaan kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Dan jika kita melihat memang kunjungan yang dilakukan oleh Setia Novanto, ini bukan merupakan pertemuan pertama yang dilakukan oleh Setnov terhadap sejumlah partai-partai pengusung Ahok. Sebelumnya, tepatnya pada Sabtu lalu kita mengetahui bahwa memang Setnov sempat bertemu dengan Surya Paloh, yang mana Surya Paloh ini merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Dan juga untuk selanjutnya akan terus kami informasikan kepada Anda, Uci, perkembangan informasi dan juga apa yang akan dicapai dari pertemuan kedua partai saat ini, karena nantinya akan diselenggarakan konferensi pers tepat usai kegiatan pertemuan atau silaturahmi antar kedua pimpinan partai hari ini. Demikian, Uci. Ya, terima kasih Rian Antono atas informasinya langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, demikian breaking news siang ini. Kami akan terus melaporkan perkembangan pertemuan Megawati dan Setia Novanto di Teguh Umar. Jadi tetaplah di iNews TV dan sampai jumpa. Perjuangan menetapkan presidensial parliamentary threshold yang cukup tinggi di sekitar 5-7% dengan Nasdem. Itu bagaimana Mas Basta? Baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan para pemimpin kedua partai besar di Republik ini. Sehingga dibahas adalah hal-hal yang fundamental berkaitan dengan komitmen untuk menciptakan suasana sejuk. Wajar di dalam setiap pilkada yang namanya partai politik pasti ingin memenangkan jagonya. Itu disampaikan oleh Ibu Mega. Tetapi mari kita junjung tinggi demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita taati aturan main sehingga terhadap segala sesuatunya terkait dinamika berkaitan dengan demonstrasi, kami percayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Terkait dengan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang dibahas juga hal yang fundamental. Bagaimana penguatan sistem kepresidenan, bagaimana presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat memang punya makna untuk dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik karena mendapatkan legitimasi dari rakyat. Sehingga hal-hal yang sifatnya teknis tentu saja akan dijabarkan di dalam fraksinya masing-masing. Tetapi sebagai partai pengusung pemerintah tentu saja kita ingin bersama menciptakan suasana yang damai, suasana yang sejuk, termasuk juga bagaimana terhadap politik legislasi juga betul-betul dilaksanakan untuk penguatan sistem presidensial itu sendiri. Yang kedua, kami silakan. Nama.
mesti dari kualitas masa. Nah, saya ingin tanya, tadi ada soal mengawal pemerintahan Jokowi. Apakah ada semacam informasi atau apakah ada semacam ancaman dari pemerintah sehingga kemudian perlu ada konsolidasi untuk mengawal pemerintahan seperti itu? Ya, mengawal itu kan kita punya komitmen bagaimana seluruh janji-janji kampanye Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak JK di dalam menjalankan nawacita betul-betul dijalankan. Mengingat situasi perekonomian dunia juga tidak mudah. Tetapi komitmen kerja keras dari Bapak Presiden memerlukan dukungan yang efektif di parlemen. Sehingga terhadap kebijakan-kebijakan Presiden dengan dukungan dari Partai Golkar tentu saja akan semakin kuat dan semakin efektif di parlemen. Itulah hal yang kita lakukan di dalam dialog tadi. Sehingga sekali lagi ini adalah pertemuan kedua tokoh ya, partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, sehingga hal-hal yang sangat strategis dibahas dan semuanya muaranya adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. 2 jam Dan 2 jam berlangsung ya dengan akrab dan diiringi juga kemudian makan bersama, terutama juga dari Pak Nusron ini perspektif kebatinan juga banyak disampaikan oleh Pak Nusron. Oke, masih ada satu Cukup ya, satu lagi. Cukup ya, makasih ya. Ngobrol langsung ke Mas Nur. Atno. Oke, clear ya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, semua elemen masyarakat menahan diri dan tidak terus memanaskan suasana. PBNU berharap para pasangan calon kepala daerah, utamanya DKI Jakarta, tidak lagi menggunakan isu SARA saat kampanye karena dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. Himbauan tersebut disampaikan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU, Jalan Kramat Senen, Jakarta Pusat, dalam menyikapi perkembangan terkini serta dinamika yang ada di masyarakat. Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghormati proses hukum kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama. Selain para ulama dan pemuka agama, PBNU juga menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa 25 November mendatang. Perkembangan terkini, pengurus PBNU bersama ini menegaskan: 1. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seraya secara konstruktif, kita terus mengawasi dan mengawal agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. 2. Menghimbau kepada segenap umat Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk turut secara proaktif menenangkan situasi serta mendorong tercapainya suasana yang sejuk, aman, kondusif, dan menghilangkan sikap buruk sangka terhadap Islam.